Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Supra semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Bab 4713 sampai bab 4714, Li Zhenchuan. Sepertinya ada pergerakan di Sichuan Mansion di depan. Li Suyuan, yang mengenakan pakaian panjang, melihat ke arah Sichuan Mansion, dan segera melambai, "Ayo pergi." Menurut biografi yang sebenarnya, Li Suyuan telah bertemu langsung dengan Qin Chen di cendekiawan besar. Saat itu, Qin Chen juga menyelamatkan Li Suyuan. Sekarang, Li Suyuan telah menjadi Zhongsheng yang kuat. Yang kuat akan selalu menarik banyak orang. Sekarang ada kurang dari 100 murid yang mengikuti Li Suyuan di Dao, dan lebih dari setengahnya berasal dari 8 sekte dan 4 klan. Chessein Villa, seperti Maosan, adalah sekte peringkat kedua peringkat 4. Namun, kekuatan Li Suyuan kuat, jadi bagaimana jika mereka lahir di 8 klan dan 4 klan? Saat ini, kekuatan adalah yang paling dihormati. Sebagai tempat tinggal yang Xinmai di dekat Danau Yangdan, rumah Sichuan adalah rumah bagi sejumlah besar prajurit suku Danxin. Li Suyuan telah ada di sini selama ini, jadi dia mengenalnya dengan baik. Sekarang ada pergerakan dari istana Sichuanyi. Li Suyuan merasa bahwa pasti ada banyak murid Taois yang berkumpul dan menyerang istana Sichuanyi. Dia ingin bergegas dan mendapatkan bagian dari aksinya. Hanya saja saat dia sampai di hutan dekat mansion Sichuan, langkah kakinya langsung terhenti. Sepasang mata melebar seketika. Di belakangnya, seorang murid Tao yang terkenal tidak sama, matanya terkejut seperti yang dia inginkan. Siapa itu? Dia menyerang Sichuan New Mansion sendirian? Apakah saya tidak salah? Murid-murid Taois ini linglung. Qin Chen. Li Suyuan secara otomatis mengenali Qin Chen. Ketika dia berada di sarjana besar, Qin Chen masih sangat lemah. Tetapi Li Suyuan memiliki kesan yang mendalam tentang Qin Chen. Sekarang, Qin Chen telah melampaui dia sejak lama, dan telah menjadi nomor 1 dalam daftar orang bijak kecil. Ini adalah sesuatu yang sulit dibayangkan oleh Li Suyuan. Karena itu, dia merasa luar biasa. Qin Chen dalam kesannya bukanlah orang yang sembrono. Bagaimana dia bisa melakukan hal yang keterlaluan seperti itu? Tempat rahasia Bai Jiatang, belum lagi Li Suyuan. Bahkan Hong Mu, salah satu anggota 100 rumah, merasa luar biasa saat ini. Jika bukan karena kepastian bahwa Eye of Heaven tidak akan menciptakan ilusi, dia langsung bertanya-tanya apakah dia telah melihat beberapa ilusi. Apa yang dia lakukan? Hong Mu mengerutkan kening. Melihat ini, Ren Fei tertawa. Apakah karena Qin Chen? Dia sedikit penasaran, berkomunikasi dengan mata langit dan mengunci Qin Chen. Apa, melihat Qin Chen sendirian membunuh di depan rumah Sichuan? Meskipun Ren Fei sudah lama tidak menyukai Qin Chen, dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen akan melakukan hal yang dilebih-lebihkan. Kematian, Ren Fei membeku sesaat, lalu tertawa, menggelengkan kepalanya, dan berhenti memperhatikan Qin Chen. Saat ini, di kursi perwakilan, ada juga 2 sosok dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Itu adalah Tuan Jiang dan King Liu yang duduk lebih dulu. Setelah mereka berdua saling memandang, mereka diam. Rumah Sichuan Niu, Fang Hui menatap dingin ke arah Qin Chen yang sedang membantai segala arah di depan rumah Sichuan. Si Jian, Miao Yao. Dia memanggil 2 nama, bawa dia. Aku cukup sendiri. Si Jian menatap Qin Chen dengan cahaya dingin di matanya, dan menghentikan Miao Yao di belakangnya. Miao Yao tidak menunggu jawaban.
Si Jian datang dari rumah si Kuan dan menembak ke arah Qin Chen seperti panah dari tali. Qin Chen mendongak, basis kultivasi orang ini tirani, seperti Zhu Chang, dia juga Zhongzheng peringkat 6, mungkin sesepuh dari klan Danxin. Boom, si Jian juga anggota klan yang Xinmai. Pada saat ini, sosok darah itu meledak, dan matahari yang sangat panas muncul di atas kepalanya. Matanya dingin dan tegas, karena dia berani bergerak sendiri. Itu menunjukkan bahwa dia jelas memiliki kepercayaan penuh pada kekuatannya sendiri. Seorang diri berani membunuh rumah si Kuan, tidak peduli dukungan apa yang kamu miliki, aku akan mengambil nyawamu terlebih dahulu. Si Jian memancarkan kekuatan suci tipe api yang cukup kuat, dan api itu seperti 100 gunung berapi yang meletus secara bersamaan. Tembok kota rumah si Kuan penuh dengan prajurit dari suku Danxin, dan mereka semua menyaksikan dengan mata dingin. Ekspresi Qin Chen tenang, dia bergegas keluar saat si Jian datang, dan muncul di depan si Jian hampir seketika. Sangat cepat, si Jian sedikit terkejut, ledakan. Qin Chen dengan cepat mengeluarkan Bloodthirsty Demon Blade, dan serangan pertama adalah pembunuhan alami ganda, dan bersama dengan ledakan kekudusan 4500 Hz, dia menebas pedang batu itu. Si Jian pada awalnya tidak peduli seberapa kuat orang suci tingkat 2. Tapi ketika tebasan alami ganda ditebang, kulit si Jian berubah drastis. Si Jian terlalu dekat dengan Qin Chen, dia ingin menghindar, tapi itu tak terduga. Itu hanya bisa dengan tergesa-gesa menopang kekuatan suci seluruh tubuh untuk membentuk perlindungan. Boom, pedang iblis haus darah jatuh tanpa ampun, langsung menghancurkan perlindungan kekuatan suci pedang batu di tempat. Bilah berwarna merah darah jatuh langsung ke daging dan darah si Jian selama semburan darah. Wajah si Jian kehilangan kepercayaan diri yang baru saja dia miliki. Hanya saja gerakan combo Qin Chen sangat cepat, dan si Jian tidak pernah diberi kesempatan untuk bereaksi setelah dia melukai si Jian dengan serius. Itu adalah tebasan lain dengan pisau, secepat kilat berwarna merah darah yang jatuh dari langit. Bang, seluruh tubuh si Jian bergetar dengan liar, dan kemampuan bawaan dari Bloodthirsty Demon Blade menyebabkan ledakan minum darah, menyebabkan dia mengeluarkan teriakan melengking, dan darah suci di seluruh tubuhnya hilang dengan gila-gilaan. Kamu, dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Qin Chen tidak memberinya kesempatan ini sama sekali, dan pedang iblis haus darah telah menebas untuk ketiga kalinya. Kulit si Jian benar-benar berubah. Dia dengan panik mengeluarkan kekuatan suci tipe api di tubuhnya, dan dengan raungan keras, unicorn api yang cemerlang meraung. Kekuatan suci menari dengan liar di tubuh Qin Chen, dan 3 kali penguatan kekuatan suci dan fondasi kekuatan suci tingkat ke-7 terungkap sepenuhnya pada saat ini. Ledakan pedang iblis haus darah menebas seperti pedang para dewa, dan unicorn api, keterampilan suci asli, rapuh seperti tahu. Simpan, si Jian merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan berteriak di mulutnya, ingin meminta bantuan. Pedang merah itu telah benar-benar menebas tubuh sucinya, dan itu meledak dalam sekejap, memercikkan darah ke tempat itu. Para prajurit dari klan Danxin di rumah si Kuan tercengang saat ini, dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Seluruh tubuh Li Suyuan bergetar hebat, pupilnya berkontraksi dengan cepat, dan dia merasa sangat terkejut. Semua ini begitu cepat, bahkan orang bijak hebat Fang Hui tertegun sejenak, dan wajahnya menjadi sangat jelek pada saat berikutnya. Sampah ini, Fang Hui mengutuk dengan marah.
Dia tahu bahwa si Jian telah meremehkan Qin Chen barusan, jadi sudah terlambat ketika dia menyadarinya. Boom, di samping Fang Hui, Miao Yao menelan pil berdarah dengan wajah dingin. Segera, nafas di seluruh tubuhnya meledak seketika, seperti burung rok bergegas menuju Qin Chen. Pil berwarna darah ini adalah pil peledak yang disempurnakan oleh klan Danxin yang mengandalkan nyawa murid Lun Dao sebagai obat. Melihat akhir si Jian, Miao Yao mendapat pelajaran, dan bidikan ini telah meningkatkan kondisinya sendiri ke puncak. Menghadapi Miao Yao yang bergegas, Qin Chen bisa merasakan bahwa orang ini lebih menakutkan daripada si Jian sebelumnya. Namun, Qin Chen tidak mundur. Mengikuti lari cepat Miao Yao, dia menghindar. Sehingga keduanya bertabrakan dalam sekejap. Dengan sabit di tangan Miao Yao, Saint Power of Destruction meledak, dan dia menebas ke arah Qin Chen dengan panik. Seluruh tubuh Qin Chen seperti guntur, dia menghindari serangan Miao Yao, dan memukul Miao Yao dengan keras seperti banteng. Terdengar ledakan keras, hanya pada saat ini Miao Yao merasakan kengerian tubuh suci Qin Chen, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia bertemu dengan mata merah darah dan kekerasan Qin Chen, yang membuat seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar. Jadi, bagaimana dengan seniman bela diri tubuh suci? Lagi pula, dia hanyalah Zhongsheng tingkat 2. Pikiran ini terlintas di benak Miao Yao, dan sabit senjata suci di tangannya ditebas dengan niat membunuh yang luar biasa. Qin Chen menjerat Miao Yao seperti gula merah, tapi dia menggunakan keterampilan tubuhnya yang luar biasa untuk terus berkedip. Dengan satu gemuruh demi satu, keyakinan Miao Yao berangsur-angsur runtuh, dan dia bahkan mulai putus asa. Sulit untuk serangannya jatuh ke tubuh Qin Chen. Sebaliknya, Qin Chen mampu memukulnya secara akurat setiap saat. Kultivasi Qin Chen memang lebih lemah dari Miao Yao. Tetapi di bawah siksaan semacam ini, seluruh tubuh Miao Yao terluka parah. Tapi Qin Chen tidak terluka. Bang, tepat ketika Miao Yao terganggu, Qin Chen turun seperti dewa kematian, dan pedang sihir yang haus darah itu menebas dengan liar, yang merupakan pembunuhan alami ganda yang sudah dikenal. Langit dan bumi secara alami mengangkat dua pisau daging yang memotong semua makhluk hidup, dan jatuh tanpa ampun di bawah mata ketakutan Miao Yao. Terdengar ledakan keras, Miao Yao merasakan kekuatan menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping seperti semangka, dan daging serta darahnya berceceran dengan liar. Untuk sesaat, dunia menjadi sunyi seketika, dan prajurit klan Danxin yang tak terhitung jumlahnya sudah sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat berbicara. Apakah itu si Jian atau Miao Yao? Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik kelas 1 di Yang Xinmai. Pada saat ini, Qin Chen dikelilingi oleh mayat di mana-mana, tanah berlumuran darah, dan darah melonjak. Qin Chen berdiri sendirian di bawah tembok kota Yifu, matanya yang menyendiri dan tajam menyapu ke arah orang bijak Fang Hui di atas Yifu. Itu benar-benar mengejutkanku. Wajah Fang Hui sangat jelek, dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen akan begitu kejam, membunuh dua Zhongsheng peringkat 6 sendirian. Ledakan dengan suara guntur yang mengerikan meledak di atas langit seperti guntur. Sosok Fang Hui berubah menjadi guntur dan bergegas menuju Qin Chen. Dengan kecepatan gerakan Fang Hui di ranah orang bijak, dia datang ke Qin Chen dalam sekejap. Qin Chen langsung merasakan kekuatan menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya menghantam tubuhnya, dan terlempar ke udara dengan keras.
Merasakan tekanan kuat di dadanya, Qin Chen mau tidak mau memuntahkan seteguk darah merah cerah. Sage Agung, hati Qin Chen bergetar, dia benar-benar merasakan tirani Sage Agung. Jika bukan karena tirani tubuh sucinya barusan, dia mungkin telah dihancurkan oleh Fang Hui secara langsung. Meskipun hanya ada satu perbedaan alam antara Sage menengah peringkat ke-6 dan Sage Agung, itu adalah perbedaan dunia. Aku tidak mengerti, dari mana kamu mendapatkan keberanian? Fang Hui menyaksikan Qin Chen jatuh ke tanah seperti lumpur, matanya tampak berubah menjadi dua bola petir, dan guntur meledak ke langit. Dia memahami asal mula suara guntur, yang menimbulkan sensasi di langit dan bumi saat ini. Saat dia melangkah keluar selangkah demi selangkah, kekuatan suci yang tak terbatas turun ke tubuh Qin Chen. Qin Chen menggunakan Maosan Lingen Jue untuk menopang dua rahasia pertahanan dari akar roh untuk memperkuat tubuh dan payung langit dan bumi. Tapi saat Fang Hui mengambil langkah kedua, tubuh akar spiritual dan payung langit dan bumi runtuh, dan Qin Chen buru-buru menopang peta batu itu. Fang Hui menatap si Jiantu dengan mata menggelegar. 1 nafas, 2 nafas, 3 nafas kemudian, si Jitu mulai retak. Setelah 4 napas, si Jitu benar-benar hancur, dan Qin Chen langsung terbawa oleh momentum ledakan si Jitu, dan jatuh ke tanah. Sudah berakhir, dia sudah mati. Para murid Tao yang mengikuti Li Suyuan gemetar di bawah keagungan Fang Hui. Di bawah Sage Agung, mereka semua adalah semut. Anda tidak dapat memprovokasi Sage Agung jika Anda memprovokasi siapapun. Siapa yang memberimu keberanian? Ya, Fang Hui menginjak langkah ketiga, langit dan bumi meraung, dan langit seakan runtuh. Cahaya bintang yang cemerlang meledak dari tubuh Qin Chen, dan sebuah galaksi besar memadat, menutupi istana bintang, tetapi itu tidak jauh lebih baik. Sage Agung benar-benar terlalu kuat, juga sulit bagi galaksi besar di istana bintang untuk bertahan terlalu lama. Pada saat ini, Fang Hui sudah dekat di depan matanya, dan seluruh tubuhnya seperti binatang buas purba. Dan Qin Chen lebih seperti domba yang putus asa tanpa tujuan. Sage hebat, Qin Chen menatap Fang Hui dengan darah menetes dari sudut mulutnya, tetapi matanya sangat tajam. Berlutut, Fang Hui melihat bahwa Qin Chen tidak akan berlutut meskipun kekuatannya sangat besar. Dia bertekad untuk mempermalukan Qin Chen, dan dia meraung dengan keras saat ini. Dengan ledakan keras, tirani asli Lei Yin langsung mematahkan telinga Qin Chen, dan darah mengalir keluar. Berlutut, senyum muncul di wajah Qin Chen, terlihat sedikit gila. Di dalam tubuh, Xing Xuan Gong, kesucian, kekuatan jiwa, dan kekuatan suci meletus seperti gunung berapi. Dia dengan keras mengangkat Bloodthirsty Demon Blade, dan menebas di tengah banyak murid yang terkejut. Potongan bintang alami, cahaya biru tua menghantam tubuh Fang Hui dengan momentum yang luar biasa, didukung oleh cara tertinggi. Boom! Fang Hui langsung ditabrak ke rumah Sikuan dari luar rumah Sikuan. Fang Hui tercengang, dia menatap Qin Chen dengan tidak percaya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke dada yang baru saja dipotong oleh bintang-bintang alam. Sesaat otaknya kehilangan kemampuan untuk berpikir. Sage hebat ini, Sage hebat. Aura seluruh tubuh Qin Chen melonjak hebat dengan pisau ini, dan tawanya bergema. Di rumah Sikuanyi, para murid yang tidak tahu apa yang terjadi di luar semuanya menatap Qin Chen, yang mempesona dan tak tertandingi saat ini, dengan takjub. Di antara mereka, para murid Maosan tiba-tiba berteriak keras setelah tertegun sejenak,
Qin Zhenxuan, ini adalah Qin Zhenxuan dari Maosan kami, seorang murid dari Sword Science Mansion tercengang saat ini. Bukankah dia seorang Zhongzheng? Tapi jika saya membaca dengan benar sekarang, dia memukul mundur orang bijak yang hebat. Li Suyuan dan yang lainnya juga sama. Pada saat ini, kedua pasang mata telah dikejutkan hingga menatap selebar banteng. Sulit dipercaya, ini terlalu dibesar-besarkan. Bagaimana mungkin kulit kepala Li Suyuan mati rasa, dan alisnya sudah menyatu menjadi bola? Seharusnya tidak demikian, seharusnya tidak demikian. Orang suci menengah tingkat kedua dapat bertemu dengan orang suci yang agung. Kapan hal seperti itu terjadi dalam sejarah? Belum pernah terjadi sebelumnya. Dan di tempat rahasia Bai Jiatang, Hong Muhong tiba-tiba berdiri dengan penuh semangat dari kursinya. Wajahnya sedikit memerah. Postur kaisar, ini adalah postur kaisar, bersambung.